Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia TV dakwah bin hikmah. Senang sekali kita dapat berjumpa pemirsa Indonesia TV dalam program kajian Ramadan episode ke-7. Di mana pada hari ini tema yang akan diulas yaitu puasa dalam kajian fikih. Bersama narasumber kita yang luar biasa pada hari ini yaitu Kiai Haji Ahmad Fauzi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Indonesia TV, Kiai Haji Ahmad Fauzi ini merupakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Syadzili Tagung Tanjung Bumi dan juga sekaligus merupakan Ketua Farsmania Tanjung Bumi serta pengasuh Majelis Taklim berjumlah 10 ya Kiai daerah Kokop Tanjung Bumi. Kiai, sebelumnya saya ingin menyapa dulu bagaimana sejauh ini puasanya, apakah lancar atau bagaimana Kiai? Alhamdulillah sampai detik ini sudah memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan. Kerasa nggak Kiai puasa sejauh ini? Rasanya masih sehari udah mau tutup gitu ya Kiai? Iya, tapi kalau imannya kuat itu masih kurang terus. Bahkan 1 bulan ini, seandainya setiap tahun setahun penuh berpuasa terus, anda ikan tahu umatnya Nabi Muhammad itu pahalanya luar biasa, maka mengharap umatnya Nabi Muhammad itu 1 tahun penuh menjadi bulan puasa semuanya. Langsung saja mungkin pada topik ya Kiai. Menurut Kiai, perspektif puasa dalam kajian fikih itu sendiri apa Kiai? Lalu apakah hanya umat Nabi Muhammad yang diwajibkan untuk berpuasa? Sebetulnya puasa itu bukan hanya dikhususkan kepada umatnya Nabi Muhammad, tapi puasa itu sudah dari dulu, dari para nabi yang terdahulu juga para umat-umat yang terdahulu sudah diwajibkan puasa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini bukan cuma khusus umatnya Nabi Muhammad, tapi dalam cakupan yang lebih luas seluruh umat Islam gitu ya Kiai? Iya, bukan semua manusia, tapi yang diwajibkan itu orang Islam. Kemudian Kiai, apa sih rahasia-rahasia orang yang berpuasa tersebut? Kemudian bagaimana mungkin orang-orang Islam yang berpuasa itu puasanya menjadi suatu keberkahan, tidak percuma atau sia-sia Kiai? Iya, puasa ini bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Misalkan bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh atau dan semacamnya. Akan tetapi puasa itu yang sesungguhnya selain tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, jangan sampai melakukan sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa, seperti menggunjing orang atau bohong atau berfitnah dan semacamnya, agar puasanya diterima oleh Allah. Karena puasa itu atau ibadah yang lain harus diterima, yang pertama harus sah gitu. Yang pertama harus sah, syaratnya harus sah. Dan yang kedua, ibadah yang sudah sah menurut syariat itu, bagaimana ibadah itu agar diterima oleh Allah. Karena ada diterima, ada yang tidak terima walaupun sah secara syariat. Berbicara masalah diterima ya Kiai sama yang tidak diterima. Lalu apa yang membedakan keduanya Kiai? Atau amalan-amalan yang memungkinkan puasa kita tidak diterima dan penyebab-penyebab yang bisa membatalkan puasa kita Kiai? Kalau
berbicara tentang sahnya puasa, yang pertama harus Islam, yang kedua punya akal, yang ketiga suci dari haid dan nifas juga wilayah, yang keempat tahu bahwa waktu atau hari yang berpuasa itu menerima puasa. Karena ada hari-hari yang tidak menerima berpuasa, tidak diperbolehkan berpuasa. Semacam hari Idul Fitri dan Idul Adha. Juga hari-hari tasyrik, tanggal 1, 2, 3 di bulan hari raya Idul Hijjah. Kalau yang kalau berbicara tentang yang diterima, ya harus jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti menggunjing orang, berbicara dengan bohong dan semacamnya. Kemudian Kiai berbicara masalah kewajiban berpuasa. Lantas bagaimana dengan lansia yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa, atau orang-orang yang sakit, misalkan sakit keras atau kronis, itu apakah masih diwajibkan untuk berpuasa, Kiai? Untuk orang yang lansia yang sudah tidak bisa melakukan puasa lagi karena sudah tua dan ajis, dinamakan syekhun ajis, atau orang Arab syekhun ajis, sudah tua dan sudah tidak berdaya lagi, maka tidak diwajibkan berpuasa, akan tetapi harus diganti dengan fidyah. Setiap hari itu harus mengganti dengan fidyah. Tidak boleh membayar fidyah sebelum berpuasa, apalagi sebelum masuk bulan puasa. Juga orang yang sakit yang parah, yang tidak ada harapan sembuh, itu tidak diwajibkan berpuasa, akan tetapi diwajibkan diganti dengan fidyah. Fidyah itu membayar makanan atau beras, kan kalau kita ini yang dijadikan makanan pokok kan beras. Jadi harus membayar beras, perharinya itu 1 on, 6 on. 6 on itu 1 mod. 1 mod itu sama halnya dengan 6 on. Ya, luar biasa. Mungkin ini pemirsa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di rumah. Bagaimana sih ketika kita mempunyai uzur untuk berpuasa? Apakah cara menggantinya itu bagaimana? Dan ini sudah terjawab oleh narasumber kita pada hari ini. Kemudian Kiai, kita bicara masalah realita. Tidak jarang kejadian ini terjadi. Misalkan seperti ini, orang sahur padahal sudah memasuki waktunya sholat subuh, tapi di luar kesengajaan. Kemudian ada juga kejadian-kejadian orang yang berpuasa padahal ternyata ketika misalkan memasukkan makanan atau minuman atau membatalkan puasanya, ternyata waktunya itu belum azan maghrib. Nah, tapi itu tidak sengaja, Ki. Itu bagaimana hukumnya, Ki? Di dalam kitab-kitab fikih banyak diterangkan tentang itu. Misalkan ada orang makan sahur, diduga bahwa masih belum terbit fajar. Jadi makan sahur dengan tenang. Ternyata setelah makan sahur, ternyata orang-orang sudah melaksanakan salat subuh. Maka puasa seperti itu tidak sah. Juga orang yang berbuka, diduga bahwa sudah terbenam matahari, ternyata masih belum. Sama halnya dengan sahur tadi, puasanya sama-sama tidak sah, tapi pahalanya tetap didapat, cuman harus diganti gitu. Karena Allah memberi rahmat kepada orang yang berpuasa itu karena tanpa sengaja kan.
Cuman secara syariat itu tidak sah, harus diganti. Lalu Kiai, bagaimana ketika misalkan wanita ataupun pria yang misalkan sakit atau mungkin sudah memasuki waktunya KB ya untuk wanita, kemudian ingin injeksi atau suntik, itu bagaimana hukumnya suntik dalam berpuasa Ki? Apakah puasanya tetap sah atau batal atau bagaimana Ki? Suntik. Ya, berbicara masalah suntik. Ya. Suntik itu di dalam fikih tidak membatalkan puasa. Sakit apa saja kalau disuntik tidak membatalkan puasa. Karena masuknya jarum itu tidak memasuki lubang-lubang tertentu, lubang yang tembus ke dalam. Jadi tidak membatalkan puasa. Gitu. Jadi meskipun suntik itu berarti tidak membatalkan puasa. Karena itu memang yang biasanya salah kaprah ya di kalangan masyarakat, karena sudah misalkan sakit atau sudah jadwalnya untuk suntik karena sudah terjadwal KB harus terpaksa membatalkan puasa. Jadi ini ya pemirsa, jawaban untuk Anda yang menanyakan apakah suntik itu membatalkan puasa. Nah ini jawabannya. Iya, tidak membatalkan. Ya. Kiai, kemudian apa saja sih karomah-karomah orang yang berpuasa dan apa saja hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita Kiai? Diterangkan di dalam kitab sini bahwa yang mengurangi pahalanya puasa itu banyak sekali, yaitu di antara lain ini ada hadis khamsatu asya tuhbitu shaumah aitu bilu sawabahu al-kidbu atau al-kadhibu wal ghibah wal yaminul ghamus wan nadhru bisyahwah. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya hilang. Terhapus dengan apa? Dengan salah satu yang 5 ini. Yang pertama, al-kidbu, bohong. Tidak ada dibilang ada biru, dibilang merah gitu. Pokoknya bohong, selalu berbohong. Yang kedua, ghibah. Ghibah itu ngumpat, ngerasani gitu. Jadi harus ditahan lisan kita, jangan sampai mengumpat orang lain, ngerasani orang lain, karena puasanya cuman mendapatkan haus dan dahaga, sementara pahalanya hilang dengan dengan ghibah tadi. Dan juga pahalanya orang yang berpuasa sambil ghibah itu dialihkan kepada orang yang dighibahi tadi. Jadi kan kita berpuasa tapi hanya mendapat lapar dan dahaga kan gitu. Juga sumpah palsu. Sumpah palsu sampai mengatakan wallahi, padahal bohong orang itu. Jadi sumpah palsu itu juga membatalkan pahalanya puasa. Dan memandang dengan syahwat. Kalau laki-laki memandang wanita atau sebaliknya, tapi memandangnya itu dengan syahwat, maka pahalanya hilang, pahala puasanya. Jadi sekarang ini kan pemuda-pemudi yang ada di dalam HP itu bermacam-macam. Kalau ada di dalam HP itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, jangan sampai dilihat, jangan sampai dipandang, karena tetap menimbulkan syahwat walaupun di dalam HP kan. Iya. Jangan sampai melihat hal yang menimbulkan syahwat meskipun secara tidak sengaja, namun kemudian dinikmati ya Ki. Itu salah kaprah banget ya Ki. Menikmati kesesatan gitu ya Ki. Kemudian berbicara masalah hal-hal yang membatalkan puasa, namun kemudian apa Kiai sanksi-sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang membatalkan puasa dengan sengaja atau tanpa uzur? Sanksi-sanksi yang diberikan kepada orang yang membatalkan puasa tanpa sengaja itu
nanti di akhirat orang-orang di arah mahsyar itu yang di alam dunia ini berpuasa tidak lapar, tidak mengalami kelaparan, kehausan, tapi orang-orang yang tidak berpuasa itu lapar dan haus. Seandainya seluruh air itu diminumkan pada orang tersebut tidak akan bisa sembuh dari hausnya. Gitu. Maka dari itu harus dijaga betul-betul, jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa. Baik Kiai, pemirsa, usai sudah kajian Ramadan episode ke-7 pada hari ini bersama narasumber kita Kiai Haji Ahmad Fauzi. Pesan dari kajian Ramadan hari ini, puasa itu tidak hanya sekedar makan ataupun minum, tapi banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Mulai dari hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah yang dilakukan ketika berpuasa, dan sanksi yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Puasa mengajarkan kita untuk tetap produktif, menjaga lisan, menjaga perbuatan, agar tetap berhusnuzon ke sesama manusia, dan juga yang tentunya berhusnuzon kepada takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat dipertemukan dalam puasa di tahun ke depan dalam keadaan yang lebih baik, dan semoga di tahun ini puasa kita semua senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Kiai untuk waktunya. Semoga apa yang Kiai paparkan tadi bisa memberikan manfaat dan impact yang luar biasa untuk sahabat Nusya TV di rumah yang sedang menyaksikan. Saya Fitriani dari studio Nusya TV, Panitan Galis Longke, Kabupaten Bangkalan, pamit undur diri. Senang sekali dapat menemani Anda dalam beberapa waktu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Sampai jumpa.